Ini kabar gembira. Kenapa? Nabi mengatakan Al-Mahdi minni min waladi Fatimah, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Hadis Imam Abu Daud, hadis Hasan. Al-Mahdi imam akhir zaman itu dari keturunanku, jalur Fatimah. Apakah Hasan Husain? Ya dua-duanya, keturunan Hasan ya iya, keturunan Husain iya, radhiyallahu taala anhuma. Dan keturunan mereka banyak sekarang di orang Dumai dapat durian runtuh. Ini beliau dapat durian dari langit nih, datang beliau nih. Kok ujuk-ujuk datang Habib kan? Gimana ceritanya? Emang orang Dumai ada doa apa dulu? Ya. Hah? Fi katsir. Kata beliau dulu banyak, cuma mungkin nggak sounding. Oh, طيب. Mungkin la yashtaghil bil ilm, nah? Udah Habib alim, kurang apa? Maka saya berharap kepada teman-teman, beliau dipepet terus, ngaji kitab, ngaji Ahlus Sunnah. Ke beliau juga, nih sanadnya khas nih, khas Nusantara. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi punya murid itu mulai dari ujung Aceh sampai ujung nggak nyampe Papua, nyampe Ambon ya. Itu semua murid-murid beliau. Yang terkenal di negeri kita, di Sumatera ada Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Perti, dan temannya yang lebih tua Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Sebenarnya beliau yang awal menyebut. Syekh Abdul Wahid Salihi Payakumbuh, kampung saya. Syekh Sulaiman Rasuli Agam, Bukit Tinggi. Satu sufi faqih, yang kedua faqih sufi, bolak-balik aja. Maksudnya kok dibolak-balik begitu? Yang pertama dia basicnya sufi, alim hukumnya juga luar biasa. Yang kedua Syekh Sulaiman ahli fikih lalu bertasawuf. Guru tasawufnya orang yang lebih awal membawa ajaran Ahlus Sunnah ke negeri kita. Dulu orang Siak ngaji ke sana. Namanya Maulana Syekh Abdurrahman Batu Hampar. Tahu ya? Tahu beneran nih? Udah pernah ke sana belum? Tahu. Itu wali Allah, kenapa kita nggak ziarah? Jadi bukan orang Siak ngaji ke sana, ke Payakumbuh. Namanya Syekh Abdurrahman Batu Hampar. Makanya dulu orang Surau santri kami sebut dulu di kampung kami orang Siak. Orang Siak tuh orang Siak, padahal orang Lampung bisa jadi dia orang Palembang, bisa jadi dia orang Jambi. Kita nyebutnya santri apa? Orang Siak. Kata santri baru kita terima ketika terjadi pertukaran budaya Jawa dan Melayu. Baru kita tahu istilah santri. Dulu orang Siak, coba tanya sama sejarawan. Orang Siak gitu. Nggak ada istilah orang Surau, nggak ada. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ngaji kepada Syekh namanya Maulana Syekh Muhammad Arsyad, bukan Al-Banjari ya, bin Abdurrahman Batu Hampar. Mereka Muhammad Arsyad dan ayahnya Syekh Abdurrahman belajar di Mekah. Talaqi Al-Quran riwayat Hafaz an Asim. Talaqi dalailul khairat. Nah, dulu kalau ada orang meninggal, ada orang sunatan, orang tasyakuran, bacanya apa? Dalail khairat. Tahu kitab dalail? Kitab sholawat. Tahu ya kitab sholawat? Di sini gimana orang meninggal? Yasinan doang ya? Tuh udah hilang kan? Semoga nanti Habibna dan Pak Kiai menghidupkan tradisi itu lagi. Ya sekarang mungkin berganti ke diba ya. Ya dalail juga masuk harusnya. Karena para habaib kita semuanya ngamalin dalail. Para kiai Mbah Mun itu sampai puasa ngamalin dalail. Semua. Ya. Saya dapat ijazah juga khusus tuh dari Sayyid Agil Munawwar. Yang khusus dulu dalail. Nah, ada lagi ijazah yang lain. Ya, yang dekat sama beliau kan Sayyid Agil Munawwar ya. Baik. Itu Syekh Abdurrahman Al-Batu Hampari, beliaulah yang meriwayatkan langsung Aqidah Sifat 20 Kifayatul Awam langsung dari pengarangnya Said Ahmad Al-Marzuki Al-Makki. Umurnya kan lebih dari 100 Pak Kiai.
120 atau 30. Kalau versi sejarawan muda Wangku Mudo Khalis Apriya Putra yang punya surau tuo blog, kata beliau umurnya 150. Tapi terakhir saya dengar 120 atau 30. Umur hampir dekat 100 beliau pulang. Maka membangun pesantren sekarang namanya pesantren Al-Manar. Ada, itu hafiz Quran mereka. Saya talaki Qurannya dari murid yang nyambung ke sana. Maka dulu guru saya ngajarin sifat 20, Aqidatul Awam, Fikih Syafi'i. Jadi sanadnya nyambung. Nama guru saya masih hidup ya, beliau sudah sangat sepuh. Abu Yadahnar Asy-Syafi'i An-Naqsyabandi. Beliau Syafi'i, ngajarin kita Fikih Syafi'i dulu dan suluk 2 kali Thariqah Naqsyabandiyah. Beliau ngambil dari Syekh Abdul Malik Buta. Itu di daerah nggak jauh dari tempat Syekh Muhammad Arsyad. Syekh Abdul Malik berguru ke Syekh Muhammad Arsyad berguru ke ayahnya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman langsung dari Said Ahmad Al-Marzuki semasa dengan Said Ahmad Zaidi Dahlan, gurunya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kan dapat ijazah ammah beliau dari sana. Nah, itu silsilah akidah sifat 20 kalau orang Sumatera. Ya, orang Sumatera. Kalau orang Jawa jalurnya Maulana Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan teman-teman beliau kan banyak tuh ya, berguru ke Maulana Khalil. Maulana Khalil ke Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi ke Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Nawawi juga kepada gurunya Syekh Ahmad Syekh Zaini. Namanya Syekh Utsman Dimyati. Nanti lanjut ke Sanad Al-Azhar terus nyambung ke Imam Syafi'i, Imam Asy'ari dan imam-imam yang lain. Jadi kita semua punya silsilah itu. Dan kita bersyukur kepada Allah kita bersambung kepada mereka. Makanya sekarang di Sumatera ada Al-Wasiliyah, ada Perti, ada kelompok dayah ya, dayah-dayah banyak. Aceh, di Palembang paling unik. Dulu zuriat Rasulullah dari Yaman, setiap kali mau ke tanah Melayu itu ngumpulnya di mana? Awalnya di Aceh, habis itu Palembang. Maka di Palembang, Masya Allah, setiap tahun sebelum Ramadan kayak gini biasanya ada Az-Ziarah Al-Kubra. Masih ada nggak, Bib? Sekarang Dikurangi ya, khawatir ada protokol. Ya, saya pernah ziarah ke sana dan kita kaget karena saya ziarah itu sekaligus penelitian. Lihat angka tahun, Masya Allah. Itu mereka datang per generasi terus. Jadi habaib Yaman udah pindah ke Indonesia kebanyakan. Bahkan marga-marga habaib yang ada di Indonesia itu lebih lengkap daripada yang di Hadramaut. Tanya ke beliau. Ini kabar gembira. Kenapa? Nabi mengatakan Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Hadis Imam Abu Daud, hadis Hasan. Al-Mahdi imam akhir zaman itu dari keturunanku jalur Fatimah. Apakah Hasan Husain? Ya dua-duanya. Keturunan Hasan ya iya, keturunan Husain iya, radhiyallahu taala anhuma. Dan keturunan mereka banyak sekarang di orang Dumai dapat durian runtuh. Ini beliau dapat durian dari langit nih, datang beliau nih. Kok ujuk-ujuk datang Habib kan? Gimana ceritanya? Emang orang Dumai ada doa apa dulu? Ya. Hah? Fi katsir. Kata beliau dulu banyak, cuma mungkin nggak sounding. Oh, طيب. Mungkin la yashtaghil bil ilm, nah. Udah Habib alim, kurang apa? Maka saya berharap kepada teman-teman, beliau dipepet terus, ngaji kitab, ngaji Ahlussunnah. Ke beliau juga, ini sanadnya khas Nusantara. Itu ta'allam fi Hadramaut wala fi Indonesia? Hadramaut, masyaallah. Sanadnya langsung ke Habib Umar. Al-Ahqaf, lakin tatalaqqa aidan min Syekh Al-Habib Umar, marratain. Nah. Baik, teman-teman yang melakukan Allah, itu refleksi sedikit tentang silsilah ilmu kita. Ya, silsilah ilmu kita lumayan berkelas lah.
Ya, walaupun orang nggak anggap, biarin. Yang penting Allah pandang. Nanti itu di akhirat, kalau kita nggak punya guru, kita nggak punya garansi. Jadi kalau ada orang ngomong, apa kata si orang ini? Wahai Rasulullah, aku adalah pengikut sunnah, pengikut engkau, hai Rasulullah. Rasulullah tanya, gurumu siapa? Kira-kira begitu. Baru dicatat, diteliti, nyambung. Kalau nyambung, masuk ke daftar syafaat. Jadi jangan sembarangan. Apa dalilnya ngomong begitu? Di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, di Kitabul Iman, semua umat manusia mencari syafaat. Yang pertama mereka ingat adalah nasab. Bapak nasab kita siapa yang pertama? Sayyidina Adam. Mereka cari nasab jasmani. Apa kata Nabi Adam? Loh, kalian kok datang kepadaku? Aku ini yang membuat kalian terusir dari sorga. Maka datanglah ke Nuh. Fa innahu awwal rasulin fil ard. Dialah awal rasul di bumi. Nah, kelompok sebelah kan salah faham lagi. Dikira Nabi Adam bukan rasul. Ini taklim baru mereka ini. Jadi mereka mengajarkan Nabi pertama itu bukan Nabi Adam, Rasul pertama bukan Nabi Adam, tapi dimulai dari Nabi Nuh. Terus Nabi Idris gimana dong? Nabi Idris sebelum Nabi Adam loh, sebelum Nabi Nuh ya. Nabi Syith Nabi tapi tidak Rasul. Syith Nabi bukan Rasul. Idris nama aslinya Anuh. Anuh nama Ibraninya Idris. Itu beda-beda istilah aja. Hermes nama Yunaninya Hermes, maka menjadi ilmu hermeneutik namanya ya. Baru muncul nama Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Nuh? Saya yang dulu berdoa supaya umatku hancur, saya malu. Datanglah ke Ibrahim, dialah bapak para nabi. Maksudnya anaknya nabi semua ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu keturunan ke-7 Nabi Nuh. Sayyidah Sarah juga keturunan ke-7, mirip dengan Sayyidah Hawa. Cantiknya tidak bisa dibayangkan. Tapi nggak punya anak sampai umur 80 lebih. Maka Sayyidah Sarah mengatakan, nikahi saja ini budakmu. Sayyidah Hajar, bukan tukang hajar ya. Lahirlah Sayyidina Ismail. Makanya orang-orang Israel tuh agak sentimen sama Nabi Ismail, anak budak gitu. Dia nggak tahu Nabi itu kalau sama budak dimerdekakan. Ini Nabi itu sama budak diperlakukan seperti orang merdeka. Maka kayak Ibnu Abbas punya budak namanya Quraib jadi ulama. Nafi punya tuan namanya Ibnu Omar dijadiin murid, anak angkat. Anaknya kurang terkenal, Salim bin Abdullah bin Umar gak terkenal, hanya ahli hadis yang tahu. Kita taunya sanad ahli fikih, Malik dari Nafi dari Ibnu Umar dari Rasulullah, gitu sanad fikih kita. Ya, silsilah zahabiyah namanya kata beliau barusan, sahih. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, mereka kemudian disuruh Nabi Ibrahim, datanglah ke Musa. Kata Nabi Musa, datanglah ke Isa. Kata Nabi Isa, datanglah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Anal khatim wa anal fatih. Akulah si penutup, akulah si pembuka. Tadi yang dibaca oleh beliau salawatnya, salawat al-fatih. Kata teman kita bid'ah itu. Padahal itu dalilnya. Nabi mengatakan apa? Akulah al-fatih, akulah al-khatim. Apa arti al-fatih? Pembuka syafaat. Kalau Nabi nggak buka keran syafaat, nabi-nabi yang lain nggak bisa membuka keran syafaat. Dibuka oleh beliau. Kalau mau tutup, ditutup. Supaya kita berhak dapat syafaat nanti harus punya garansi. Kalau habaib ngaku mana nasabnya. Coba sekarang misalnya nih, ada orang ngaku habaib pakai marga misalnya Sakgaf, tapi kita tanya nasab ente mana Bib gitu, ternyata rancu, ketemu nama di situ Yazid. Habib nggak ada nama kakeknya Yazid. Yazid itu dulu yang bunuhin Sayyidina Al-Husain, nggak bakal ada ketemu begitu, ketahuan.
Ada orang ngaku zuriat Nabi, dia buat nasabnya ke atas, dibuat-buat Pak ya. Ada namanya Yazid, dia ketawa, Robito Alawiyah. Yazid yang bunuh mbahnya para habaib, atuknya para habaib, Sayyidina Husain. Langsung ketawa, coret daftar habaibnya. Jadi kalau orang ngaku zuriat Nabi secara biologis, mana nasabmu? Sekarang sama, kalau ngaku ikut sunnah Rasulullah, mana sanadmu? Mereka punya sanad nggak? Nggak ada. Quran aja sanadnya ke imam kita. Semua sanad habaib, semua sanad salafi, semua sanad wahabi, Quran kan mereka buka kajian Quran sekarang. Kalau mereka punya sanad, pasti ke Imam Zakaria Al-Ansari. Imam ahli fikih, ahli akidah, ahli syariat, ahli hakikat. Semua tarekat sufi ada di beliau, semua mazhab ada di beliau. Semua qiraat 7 bahkan 14 semuanya di beliau. Masya Allah. Zakaria Al-Ansari. Jadi teman saya berbangga sama sanatnya. Tat, aneh punya sanat nih. Nah, boleh nih lihat sanat ente. Cara buat sanatnya kebalik. Nama dia ada atas, terus dibuat panah-panah. Rasulullah di bawah. Sopan nggak? Su'ul adab bal aswa. Itu buruk seburuk-buruk adab. Kenapa? Ahlul hadis mengatakan kafa li talibil ilmi falahan ayyakuna ismuhu masturan tahta ismin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah seorang murid itu bahagia, sukses dunia akhirat, nama dia tertulis di bawah nama Nabi. Ini nama dia di atas Nabi. Aswaul adab. Dibanggain nih sanad aneh. Ya kita ketawa. Saya kan hafal sanad-sanad itu alhamdulillah dengan izin Allah. Allah kasih pemahaman itu. Ilmu dari Allah kan bisa aja diambil nanti ya. Supaya kita nggak diambil, kita bilang alhamdulillah. Biar ditambah hafalannya. Sampai ke Maulana Zakaria kita hafal. Dari Maulana Zakaria ke Imam Bukhari kita alhamdulillah dikasih pemahaman oleh Allah. Sampai ke Imam Syafi'i. Kalau itu ingat ya. Ya senyum-senyum aja pas saya pakai gitu. Ini lucu-lucunya hari ini. Mereka mengatakan zindik, syirik kepada sufi, tidak boleh bermazhab. Sanad Qur'annya nggak bisa keluar dari sanad imam sufi, imam tarekat, imam mazhab, nggak bisa. Ya. Oleh karena itu kami dulu alhamdulillah diizinkan Allah belajar kepada ahli hadis, ya, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub rahmatullah alaih, kepada ahli fikih, murid Syekh Hasim juga, Syekh Hasan Hitu. Beliau ulama Syam, gelarnya Syekhus Syuyukh. Jadi guru saya Kiai Ali Mustafa mengatakan Syekhus Syuyukh Muhammad Hasan Hitu. Dari beliau lah saya ngambil akidah. Beliau lah yang merubah yang tadinya hampir terpengaruh oleh macam-macam pikiran, ditarik oleh beliau. Cukup dengan ngajar beberapa hari, saya kayak belajar beberapa tahun. Begitu hebatnya ahli sanad. Ngaji sama beliau bentar rasanya bertahun-tahun. Kalau orang nggak bersanad, ngaji bertahun-tahun, hasilnya saya kayak berhari-hari gak ada hasilnya. Nah, alhamdulillah kita diizinkan Allah. Terakhir teman-teman dimakan Allah, dari kecil alhamdulillah akidah Ahlus Sunnah ini sudah mendarah daging. Maka dari MDA ya, masjid-masjid dulu orang melakukan sifat 20, Allah wujud, kidam, bako. Kalau di Jawa pantura semuanya dari ujung ke ujung. Ya, puji-pujian namanya. Kalau orang habis azan ke qomat di Palembang gitu nggak, Habib? Sebagian. Kalau Pulau Jawa surah tak begitu. Jakarta itu begitu. Jadi kota Jakarta agak masuk ke belakang dikit, di belakang gedung udah begitu. Atas utara tuh Pulauan Seribu begitu semua. Pulau Jawa, ajib. Wajar, walaupun banyak masalah di Jawa, tapi banyak zikir-zikir yang diangkat, dipanjatkan orang di Jawa. Banyakan maksiat orang sono dari orang Sumatera, tapi juga banyak walinya di sono. Karena wali itu mereka tersembunyi dalam terang. Itulah ya, dalam orang gemerlap duniawi ya, nyempil-nyempil di situ ada wali. Ini yang mau mereka hancurkan. Mereka mau menghancurkan sifat 20. Apa kata mereka? Orang Asy'ariyah itu cuma percaya 20 sifat Allah. Coba tanya Pak Kiai kita, Habib kita, emang begitu? Kan enggak. Sifat Allah yang mesti ente tahu 20.
sifat Allah mau banyak. Gitu bahasanya. Lalu semua perjuangan di negeri ini dimulai ahli sufi bermazhab Syafi'i, karena mereka tahu orang sufi ini kalau yang benar ya, yang sahih itu nggak takut mati, Pak. Jihad betul-betul menjadi tujuan hidup mereka, karena semangat jihadnya para sufi ini betul-betul tulus, karena mereka ada pembimbing yang namanya mursyid. Kalau orang berjihad nggak ada mursyidnya, jihadnya nggak jelas, nggak teratur. Monitor dengan baik. Lawan Belanda bisa. Orang-orang Barat itu ngerti, orang-orang yang anti-Islam ini ngerti spirit kebangkitan Islam ada di tasawuf. Maka mereka buatlah perang dingin Amerika dengan Rusia. Begitu penjelasan Waliul Ahad, putra mahkotanya Saudi, Muhammad bin Salman. Wahabi adalah mesin alat perang dingin Amerika. Ini yang ngomong dia, anak raja Saudi, bukan saya ngomong. Silakan cek video-videonya ya. Bahaya nggak tuh? Ya teman-teman, kita nggak mau ngomong begini, Pak. Akhirnya saya juga yang ngomong jadinya. Takut ditinggalin jamaahnya ya. Saya takut ditinggalin Allah, takut ditinggalin Rasulullah SAW. Kita harus jujur ini. Maka saya mengimbau teman-teman, ayo kita ngaji lagi, coba cek lagi, belajar tadi yang disebut oleh beliau, Qur'annya bersanad, sunnahnya bersanad, akidahnya bersanad, tasawufnya kepada mursyid yang bersanad, yang bersyariat. Semoga Allah meridhai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.